Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Azimina Brian Rahman dengan NIM 1204 Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Protect PROTEG Dual Function Carpet for Security Protection and Energy Producer. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Di masa ini, permasalahan energi telah menjadi masalah bagi negara maju maupun negara berkembang, utamanya energi listrik. Kebutuhan listrik selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Listrik banyak dihasilkan dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara, solar, minyak bumi, dan sebagainya. Padahal sumber daya tersebut lama-kelamaan dapat habis jika dipakai manusia terus-menerus. Selain itu, sumber daya tersebut dapat mencemari lingkungan. Oleh karenanya, banyak dikembangkan sumber daya energi listrik yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan seperti energi angin, matahari, arus air, dan piezoelektrik. Namun, belum cukup banyak penerapan energi yang dapat diperbarui di Indonesia seperti piezoelektrik. Padahal piezoelektrik dapat dijadikan sumber energi listrik yang baik dengan penerapan teknologi yang efisien. Seiring dengan perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk juga meningkat pesat yang berdampak pada meningkatnya kriminalitas seperti pencurian, perusakan barang, pembakaran dengan sengaja, dan sebagainya. Hal tersebut dapat mengganggu rasa aman manusia. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia. Upaya untuk menciptakan rasa aman bagi manusia merupakan suatu langkah strategis untuk keberhasilan pembangunan nasional. Guna memenuhi rasa aman dibutuhkan pemanfaatan teknologi. Pengembangan teknologi komunikasi telah mendorong handphone sebagai alat komunikasi yang semakin canggih dan dimiliki hampir seluruh manusia. Handphone telah berkembang menjadi alat komunikasi yang memiliki berbagai fungsi. Namun pemanfaatannya untuk membantu memberi keamanan bagi pemiliknya masih belum banyak dikembangkan. Melalui permasalahan di atas, tertarik untuk mengadakan penelitian untuk menciptakan inovasi teknologi pada guna Protect, yaitu dual function carpet for security protection and electric energy production, sebagai penghasil energi listrik alternatif yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan pijakan kaki pada piezoelektrik, serta sebagai upaya mencegah kriminalitas dengan memberikan sinyal keamanan lewat SMS pada handphone saat waktu tertentu. Di sini rumusan masalahnya ada. Yang pertama, bagaimana cara kerja Protect yang dapat menghasilkan energi listrik alternatif dan mencegah kriminalitas. Dan yang kedua, bagaimana esensi Protect dalam upaya pemenuhan energi listrik dan mencegah kriminalitas. Maksud dan tujuan di sini adalah teknologi yang diterapkan dalam Protect ini dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan mencegah tindakan kriminalitas secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan Protect ini sangat bermanfaat sebagai karpet berfungsi yang ramah lingkungan dan efisien dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Secara umum, tujuan penelitian Protect ini adalah untuk mengetahui cara kerja Protect yang dapat menghasilkan energi listrik alternatif dan mencegah kriminalitas, serta untuk menjelaskan fungsi Protect dalam upaya pembangunan energi listrik dan mencegah kriminalitas. Metode pelaksanaan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian observasi eksperimental penemuan atau discovering yang dilakukan dengan serangkaian percobaan terhadap produk yang diteliti dan perhitungan sekaligus observasi di lapangan secara langsung. Metode pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan untuk melengkapi tulisan dengan cara studi pustaka. Yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur, buku, dan makalah seminar yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
Yang kedua, metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berasal dari dokumen yang merupakan data sekunder seperti jurnal dan internet. Yang ketiga, metode eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan proses pembuatan dan pengujian produk secara langsung piezoelektrik untuk menghasilkan listrik sehingga dapat fungsi sebagai sensor keamanan dan menghasilkan listrik. Yang keempat, metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai narasumber pemilik UKM. Alat dan bahan yang digunakan oleh Protek. Alatnya adalah berlistrik, solder, tang, gunting, obeng, penggaris, spidol, gergaji, multimeter, palu, cutter, jarum. Bahan yang digunakan adalah piezoelektrik, kabel, timah, komponen elektronika, handphone, modul RTC, lampu, Arduino, timah solder, paku, baut, mur, busa, papan kayu, lem, kain, bulan jahit, PCB, adaptor, eksperimen board, kabel USB, dan power bank. Langkah kerja pembuatan Protek. Tahap pembuatan Protek adalah sebagai berikut. Yang pertama, potong papan kayu dengan ukuran 30 cm x 40 cm dengan menggunakan gerasi. Lalu pasang busa di atas papan kayu. Yang kedua, rakit komponen piezoelektrik di atas papan kayu menjadi 2 rangkaian seri. Kemudian paralelkan kedua rangkaian tersebut. Yang ketiga, program Arduino untuk memprogram RTC dengan modul SIM 800 sehingga terbentuk suatu sistem yang dapat mengontrol dan diaplikasikan data dalam Protek. Yang keempat, rangkai piezoelektrik, Arduino RTC dan modul SIM 800 di atas papan kayu. Yang kelima, pasang karpet dari kain daur ulang di atas rangkaian. Hasil dan pembahasan. Cara kerja Protek. Yang pertama, energi mekanik dari pijakan kaki pada karpet memberikan tekanan pada piezoelektrik yang akan menghasilkan tegangan listrik. Yang kedua, perubahan tegangan listrik dari piezoelektrik akan dibaca oleh Arduino yang kemudian memberikan signal ke modul SIM 800. Yang ketiga, modul SIM 800 mengirim SMS ke handphone untuk sebagai sinyal keamanan pada pemilik. Yang keempat, alat Protek pun dilengkapi dengan modul RTC yang dapat mengatur pengaktifan sensor keamanan sesuai waktu yang digunakan. Penutup. Kesimpulan, cara kerja Protek yaitu dengan cara otomatis menggunakan piezoelektrik dan sinyal keamanan yang dikirim lewat SMS pada handphone. Yang kedua, Protek sangat efektif karena dapat diterapkan sebagai karpet difungsi untuk menghasilkan energi listrik terbarukan serta sebagai alarm keamanan pada pemilik menjadikan sistem semakin mudah dan digunakan. Saran, dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, seharusnya masyarakat banyak memanfaatkan teknologi tersebut. Seharusnya pemerintah mendukung peningkatan kebutuhan energi listrik terbarukan yang ramah lingkungan serta mengembangkan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi jumlah kriminalitas di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.